Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Dumarani dari kelas 10 IPA 1. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang kewirausahaan pengolahan makanan awetan hewani. Nah, kalau kayak gitu, kita langsung saja yuk ke penjelasan materinya. Kewirausahaan pengolahan makanan awetan hewani. Apa sih yang dimaksud makanan awetan dari bahan hewani? Makanan awetan dari bahan hewani adalah makanan yang dibuat dari sumber daya alam hewani yang sudah melalui proses pengolahan yang tepat dan dikemas dengan baik menggunakan awetan maupun tidak, sehingga mempunyai umur simpan yang lebih panjang. Perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pengembangan produk makanan dapat dilakukan dengan melakukan beberapa prinsip pengolahan, pengemasan yang baik, dan modifikasi. Modifikasi dilakukan untuk beberapa tujuan, diantaranya memberikan variasi rasa dan bentuk, memperpanjang usia produk agar lebih awet, dan meningkatkan tingkat higienis produk. Modifikasi dapat dilakukan terhadap bahan baku, proses, dan tampilan produk akhir. Sistem pengolahan makanan awetan dari bahan hewani. Pengembangan makanan awetan dari makanan hewani terbagi menjadi dua bagian, yaitu pengembangan pengolahan dan pengemasan. Pengolahan sumber daya alam hewani sangat mudah rusak, sehingga dalam pengolahan diperlukan metode untuk mengawetkannya. Beberapa prinsip pengawetan yang bisa dilakukan dalam proses pengolahan makanan yaitu sebagai berikut. Pertama, pengawetan dengan suhu tinggi bisa dilakukan dengan pengeringan dan pengasapan. Kedua, pengawetan dengan suhu rendah bisa dilakukan dengan proses pendinginan dan pembekuan. Ketiga, pengawetan dengan iradiasi. Iradiasi merupakan salah satu jenis pengolahan bahan makanan yang menerapkan gelombang elektromagnetik. Iradiasi bertujuan mengurangi kehilangan akibat kerusakan dan pembusukan, serta membasmi mikroba dan organisme lain yang menimbulkan penyakit terbawa makanan. Keempat, pengawetan dengan bahan kimia bisa dilakukan dengan karbon dioksida, gula, asam, dan garam. Pengemasan. Kemasan makanan berfungsi menjaga agar produk tetap higienis dan awet, mudah dikonsumsi, dan mudah didistribusikan. Pengemasan berperan penting dalam menentukan keawetan produk makanan yang dikemasnya. Kemasan makanan mempunyai tujuan melindungi produk dari pengaruh lingkungan seperti uap air, mikroorganisme, serta melindungi produk dari benturan yang dapat menyebabkan kerusakan pada bentuk dan isi kemasan. Pada kemasan harus dicantumkan keterangan dan informasi teknis tentang produk yang ada di dalamnya, seperti berat bersih, kandungan bahan, dan keterangan kadaluarsa. Kemasan untuk produk makan mempunyai beberapa persyaratan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, kemasan harus dapat melindungi isi dari pengaruh lingkungan pada saat didistribusikan. Yang kedua, kemasan harus menjadi media penandaan terhadap barang yang dikemas, sehingga pelabelan harus tercetak dengan jelas dan komplit. Yang ketiga, kemasan harus mudah dibuka dan mudah ditutup kembali, serta berdesain atraktif. Yang keempat, bahan kemasan akan lebih baik jika ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Perhitungan harga makanan awetan dari bahan hewani. Biaya yang harus dimasukkan ke dalam perhitungan penentuan harga pokok produksi yaitu biaya investasi, biaya tetap, serta biaya tidak tetap. Kuantitas produk sangat mempengaruhi harga pokok produksi. Semakin besar kuantitasnya, maka efisiensi akan semakin bisa ditekan, dan harga pokok produksi yang didapatkan akan semakin kecil. Metode penetapan harga produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, diantaranya sebagai berikut: pendekatan permintaan dan penawaran, pendekatan biaya, pendekatan pasar. Pemasaran langsung makanan awetan dari bahan hewani.
Pemasaran merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mencapai tujuan usaha dalam rangka mendapatkan laba yang direncanakan. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam menjalankan kegiatan pemasaran suatu produk antara lain jenis produk, persaingan produk, kebutuhan pasar, tujuan pemasaran, dan lain-lain yang berhubungan dengan produk itu sendiri seperti harga jual, kualitas, dan kemasannya. Perlu dilakukan strategi yang tepat untuk menunjang keberhasilan pemasaran produk. Salah satu strategi yang bisa dilakukan adalah 4P, yaitu produk atau produk, price atau harga, place atau tempat, dan promotion atau promosi. Nah, itu tadi penjelasan video dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like a chef, I'm a 5-star Michelin. 네의 정점을 찍고 눈에 보여 illusion. Jangan lupa untuk like dan subscribe.